Udah mau pulang ya? Kaksu. Sebentar lagi, beberapa baris lagi, selesai pergi. Kasu, kamu emang rajin banget. Kasih kita ruang dong. Gak kerja keras, gimana nafkahin istri? Semua orang kantor tahu. Kaksu punya istri cantik di rumah. Jadi, cowok itu. Selama belum nikah, bisa santai seumur hidup. Aku cabut ya, Kaksu. Dadah. Kurang dikit. Ada yang kekeringan. Ada yang kebanjiran. Bro, aku tetanggamu di bawah. Bisa pelan-pelan. Baru jam segini, udah gataan aja. Maksud lu? Keren, bro. Masih sempat balas pesan. Jelaskan dong. Maksudnya apa? Bro, kayaknya kamu diselingkuhin. Bro, jaga pintu buatku. WeChat masuk 5 juta. Tenang aja. Hari ini nyamuk pun nggak bakal lolos dari rumahmu. Ini bukannya Kasu. Kaksu, kenapa nih? Bukannya lagi menuju pelukan hangat istri. Udah. Ganggu aja. An Yunan. Sayang. Katanya lembut. Sayang. Katanya pulang malam. Takut umah kemalingan. Rumah sendiri dicuri diam-diam. Kompleks kita ini keamanannya lumayan bagus. Kenapa ranjangnya acak-acakan? Aku ganti spraynya. Tengah malam kok ganti spray? Spray bekasnya di mana? Lagi dicuci di mesin cuci. Ada tamu ke rumah. Nggak ada. Malam begini. Mana mungkin ada tamu? Lalu itu siapa? Lalu itu siapa? Nggak kenal. Sayang. Kenapa sih hari ini? Lapar enggak? Masakin mie. Nggak usah. Jangan repot-repot. Istirahat aja. Ada yang kamu tutupin. Kedapatan. Ini apa? Ini apa? Dijilat. Mungkin gigitan kutu. Gigitan kutu. Iya, musim panas gini. Banyak kutu di selatan. Makanya aku ganti spray. Sayang. Kenapa sih hari ini? Kok jadi kaget begitu? Jangan-jangan kamu curiga aku selingkuh ya? Kita pacaran dan menikah. Udah bertahun-tahun. Dulu keluargamu nggak suka kamu miskin. Semuanya nolak. Aku nggak peduli sama mereka. Aku tetap pilih kamu. Kamu nggak percaya aku? Apa kau tahu curiga? Aku nggak punya istri. Aku cuma terlalu cinta kamu. Maaf. Sayang.
Selam. Kamu sudah banyak berkorban demi keluarga ini. Luarnya. Aku juga sangat sayang kamu. Kayaknya dia udah curiga sesuatu. Gimana dong? Jangan ke rumahku lagi. Lain kali ke hotel aja. Nggak bisa. Dia nggak bakal ngaku. Harus cari cara. Tangkap basah itu harus berdua. Udah. Aku tutup dulu ya. Nanti ketemu di kantor. Kantor. Tak. Ayo ikut saya. Bonoshu, kalau bicara soal kantor, kita siapa paling menarik? Selain bos besar. Pasti sekretaris dong. Nggak ada cewek yang nolak dia. Dongse. Ya, kucek lagi. Tukang AC sudah datang. Tolong cek sebentar. Masuk aja. Pak Wakil Zhang, dokumen sudah susun. Mau lihat dulu? Nggak perlu. Ayo pergi. Oke. Jangan. Halo. Halo, ada alat pelacak? Ada. Jangkaunya seberapa jauh? Selama masih di bumi, bisa dipakai buat anjing atau kucing. Buat istriku. Hah? Bro, Shu. Lagi bikin program apa? Tangkap hantu. Broshu, lihat deh. Hantumu ini udah masuk Hotel Binhe. Hah, dia nyatanya pergi cari hantu. Mana ada hantu? Itu istrinya sendiri. Kamu tahu dari mana? Lihat sendiri saja. Halo bro, cepat. Sini istrimu, Dungan, seorang pria, masuk ke Hotel Binhe. Haksu baik banget sama istrinya. Aduh, aku nggak percaya cinta lagi. Yakin? Yakin? Istrimu sudah masuk. Bro, di tasmu. Jangan-jangan ada pisau. Di tasmu. Jangan-jangan ada pisau. Bro, tenang dulu. Udah dikhianatin. Jangan masuk penjara juga. Minje. Är du tvinn och hund två? Berhenti. Kurio makanan. Atau kami nggak boleh naik ke atas? Taruh di sini saja. Nanti ada yang antar ke atas. Ini bayar di tempat. Bayar di tempat. Isi kiriman apa? Kayaknya kan? Isi barang terlarang ya. Coba buka dulu. Wah. Astaga. Orang kaya zaman sekarang aneh-aneh aja. Ayo sana, naik. Lewat belakang. Naik ke atas. Makasih ya, bro. Jangan lupa lewat Livo dong. Oké. Halo, saya antar makanan. Halo. Ayam, telur, bawang, daging. Ya, tamu.
Kayak sembunyi-sembunyi. Masih pura-pura jadi kurir makanan. Kamu tahu gue kerja apa nggak? Gue ini penyelidik. Bukan, bro. Gue kesini nangkap selingkuh. Gue kesini nangkap selingkuh. Nangkap selingkuh? Yang di dalam pacar kamu ya? Itu, istri gue. Istri. Nggak percaya? Gue kasih lihat. Ternyata benar istri lo. Ayo. Bangun. Sama cowok. Lu pasti ngerti gue. Gua udah nggak tahan. Gue juga kasihan lihat lo. Tapi pintu ini nggak bisa ditendang dong. Kalau rusak, pekerjaan gue bisa hilang. Takutnya kamu makin emosi. Terjadi apa-apa lagi. Dengerin saran gue. Kita turun dulu. Gue bantu lu. Cari cara. Oke nggak? Wanita kayak gitu pantasnya. Betul. Pantas banget. Jangan lari dong. Belum selesai. Gue nggak tahan lagi. Saya telepon ke resepsionis. Pintunya bisa kebuka. Yo, telepon aja. Kamu tuh. Gak bisa. Kalau gue turun, kamu kabur. Gue nggak lari, beneran. Kalau kamu masih kabur. Gue bener-bener nggak lari. Yakinnya. Kamu lari lagi, aku capek banget. Turun dulu. Aku juga capek banget. Aku ini, kenapa harus ngalamin ini sih? Pengalaman. Saya mau lapor. Hotel Binhi. Kamar 222. Ada uang. Ada mesum. Manager. Kurir yang lapor tadi. Pikir dulu baik-baik. Kalau bohong dan ganggu tamu kami, kamu mesti tanggung jawab. Tanya sekali lagi. Yakin nggak? Aku yakin. Ada apa? Aku tanggung jawab. Cepat buka pintunya. Ada yang aneh. Dasar tukang antar makanan mau ngerjain kita ya? Sini keluar. Bukan. Dia jelas di sini tadi. Ayo, pergi. Ayo, pergi. Pergi aja. Kalau kamu mau ngecek gelas, tahan banting atau enggak? Kamu baru berhenti waktu gelas itu pecah. Saat curiga muncul, tuduhan sudah pasti. Iya. Untung kamu ingetin aku cek tak. Aku juga nemu alat pelacaknya. Kalau enggak, repot deh. Udah, jangan dipikirin. Kita kerjain yang penting dulu. Jangan dorong-dorong. Ayo. Jangan sentuh aku. Cepat, suruh dia pergi. Cepat pergi. Gara-gara kamu, gajiku hampir hilang. Ambil barangmu, cepat, pergi. Aku bilang, pernikahan gak gampang. Jangan nak cekak kakak, sampai pasang sendiri. Dengar? Manajer, sudah saya usir. Oh, di sini toh. Jangan-jangan aku salah paham. Ayo sini. Kamu bikin aku kaget. Kalau udah kelar, aku bener teman polisi. Aku kira beneran kamu bunuh orang. Bro, satpam yang ngusir kamu. Ada apa sih? Kamu benar-benar lihat jelas nggak? Lihat, yakin kok. Aku udah kirim semua fotonya. Kamu tuh nggak percaya? Maka kita nggak obrol, tapi jangan. 5.000 itu. Enggak, aku kembali. Hari itu aku bener-bener lihat jelas. Pria itu badannya besar banget. Gak jadi payah. Aku juga nak brand foto. Kasih tasku. 5.000 itu buat beli mobilmu. Jangan ngelak ya. Bawa baik-baik. Palangmu. Simpan aja buat main sendiri. Coba. Mau main trik sama aku? Hari dia nggak lihat kan?
Gimana kalau dia ikut ke sini? Nggak bisa, aku harus balik. Tempat ini, orang biasa nggak bisa masuk. Itu juga kartu VIP, Pak Wakil Siang. Baru bisa masuk. Tenang aja. Oke, aku jalan dulu. Pak, Selamat datang. Halo Pak, tolong tunjukkan kartu VIP. Saya nggak punya VIP. Maaf Pak, di sini hanya melayani pelanggan VIP. Buatkan saja satu untuk saya. Cepat. Yakin mau buat? Apa maksudnya? Meremehkan kurir ya? Cepat buatkan satu ayo. VIP biasa 88 800, VIP Platinum 188 1800, Diamond VIP. Semahal itu. Atau coba ke tempat lain. Keluar 90,000 buat tahu sifat orang. Worth it. Bikinnya biasa aja. Baik. salju Anda kurang. Ganti kartu buat bayar. Yakin dia di kamar 888? Yakin. Kode pembayaran. Alipay masuk 500 yuan. Buka baju. Akhir-akhir ini aku nemu restoran enak. Kita makan bareng. Tempatnya deket sini. Taman Wang, jangan ke lantai 3. Oke, Direktur Jiang, ada tamu penting. Bener aja, Wakil Direktur Zhang. Aku bakal bunuh kalian. Pasangan imut ini. Aku bakal bunuh kalian, pasangan imut ini. Siapa lo? Lo, dengerin penjelasanku dulu. Penjelasan apaan? Gue hajar lo. Tolong! Ada pembunuhan! Cepat, tolong! Gak mukul gue! Sialan lo. Perhatikan mata itu! Biar hidup lancar, harus rela dipermalukan. Gue permalukan lo. Bajumu cocok banget tuh. Dasar bocah. Lo malah punya duit. Gak sanggup biayain istri lo. Makanya istri lo sampai godain gua. Ngomong kosong. Gak asik. Celana belum dilepas. Udah lo ganggu. Padahal lagi asik. Lagian. Tempat apaan ini? Keamanannya parah banget. Orang sembarangan aja bisa masuk. Baik, Zain. Sekarang kita sirat dia keluar. Udahlah. Gak minat lagi. Kalian berdua di sini. Main aja pelan-pelan. Tagihannya gue yang tanggung. Enggak dikit. Oh iya. Terakhir ingetin lo. Kalau lu berani laporin gua ke kantor, istri lo juga bakal dipecat. Bagaimanapun, dia yang goda aku dulu. Hanunan, bangun. Kamu gak berani hadapi aku ya? Udah bertahun-tahun. Aku kerja keras buat keluarga ini. Sibuk kesana sini. Meski gak banyak uang. Setiap rupiah, aku pakai buat keluarga. Buat kamu juga. Kamu masih nggak puas. Malah selingkuh. Kamu mau aku gimana? Hanunan. Hidup ini. Kalau kamu bisa jalanin, Kita lanjut. kalau nggak bisa, Kita pisah. kenapa diam aja? Dengar ya,
Jangan pura-pura mati. Bicara? Anyunan bicara. Aku tanya kamu. Anyunan. Jawab aku. Anyunan. Ayunan kenapa? Anyunan. Jangan diguncang, stop. Hong Yuer. Kenapa dia? Obat bius. Siapa yang kasih? Siapa lagi? Tapi kamu hebat. Bisa nemuin tempat ini. Selamatin aku, sayang. Tolong aku. Sayang. Sayang. Zhang Tao tuh Zhang Tao. Dia coba lecehkan aku. Sayang. Maaf. Aku gak boleh sembunyi dari kamu. Tenang. Pelan-pelan aja. Sayang. Aku mungkin akan mati. Ngaco, jangan bilang gitu. Sial, duduk dulu. Bro kita, beberapa hari lalu ada medical check up. Laporannya sudah keluar. Ini laporanmu. Lihat sendiri. Coba pikir positif. Soal ini, Nanan terus sembunyikan dari kamu. Kenapa harus disembunyikan dariku? Aku gak mau kamu bangkrut demi obati aku. Aku pikir setelah aku pergi, kamu bisa tetap hidup baik. Kalau begitu cari dia, biar dia keluarin uang buat obati kamu. Aku enggak. Sayang, kita ini suami istri. Kamu kena kengke. Masalah besar gini, kenapa lo bilang ke aku? Aku, Swanseng, jangan bicara soal bangkrut. Nyawaku pun akan kugunakan untuk obati kamu. Tapi kenapa? Kamu taruh harapan pada pria lain. Sayang, aku benar-benar enggak berbuat salah sama kamu. Enggak percaya, Kamu bilang, sebenarnya di mana? Wakil Direktur Zhang bilang dia kenal master dari luar negeri, punya kemampuan khusus. Bisa pakai Qigong untuk atasi sel kanker. Bisa dipercaya nggak? Ini kayaknya aku pernah dengar juga. Katanya, Ibu Xiaocheng kena kanker. Justru wakil dari Zan cari master itu buat sembuhin. Beneran. Hebat banget ya. Sekarang begini, kalau bahkan 0,01% harapan, kamu jangan menyerah ya. Itu harus bayar dia berapa? Pak Wakil tahun-tahun ini peduli sama kamu. Selain itu, dia juga kekurangan uang. Jangan pikirin terlalu banyak. Coba aja dulu. Setelah pertama kali obatin Nanan dengan energi itu di rumah kalian. Aku temani waktu itu. Hari itu, kamu lagi lembur kan? Iya kan? Waktu itu aku sakit banget. Nggak tahan. Jadi suara teriak agak besar. Nggak tahu. Ganggu tetangga atau enggak? Master itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Sayang. Biar kamu gak khawatir. Untuk kedua kali, kita ketemu di Binhe Hotel. Tapi, kamu pasang alat pelacak ke aku. Jadi kamu udah tahu semua. Kamu sengaja pesan 2 kamar. Taruh alat pelacak di kamar lain. Cuma biar jauhi aku. Terus, gimana sama Sang Tao? Kenapa dia bisa di sana? Hampir buka baju lagi. Aku juga gak sangka dia datang. Dia malah mau ganggu aku. Aku benar takut. Ini bukan salah Nanan. Nanan cuma korban. Udah. Nggak apa-apa. Nanti kita pakai baju dulu, baru ke dokter. Gak bisa. Nggak bisa. Sayang, penyakit ini gak bisa buru-buru. Kita gak boleh biarin Zhang Tao lolos. Iya, Nanan udah disakitin Zhang Tao. Kamu harus bela Nanan. Iya. Bangsat. Lapor polisi dulu. Sayang, lapor polisi percuma. Lagi pula, dia juga gak ngapa-ngapain. Kata Nanan juga benar. Barusan kamu foto apa? Ada bukti berguna nggak? Mana sempat foto? Mau kuliah aja nyaris telat. Kalau gitu makin dia bisa lapor. Terus gimana? Gimana kalau Kita ke dokter dulu aja. Kamu bodoh ya. Anak udah segitu, disakitin. Kamu kan suaminya Nanan. Datang ke kantor kita ribut. Bikin makin heboh, makin bagus. Nggak bisa gitu. Nanti gimana kerjaan Nan? Lagi pula,
Gimana dia mau ketemu orang? Sayang, aku udah begini. Masih mikirin kerjaan. Ini bukan cuma buat Nanan, buat kamu juga. Masih cowok nggak sih kamu? Oke. Aku ikut juga. Aku saksi kalian. Ngapain kamu ikut-ikutan? Kerjaan juga biarin. Demi sahabat, aku bela-belain. Oke. Satu saksi lagi. Biar Zhang tahu nggak bisa ngelak. Biarkan aku masuk. Tanpa janji, tak bisa masuk. Kami karyawan grup. Ada urusan penting. Harus lapor ke ketua langsung. Kenapa nggak boleh masuk? Tapi harus punya janji dulu. Ini darurat. Soal reputasi. Grup ada masalah. Siapa yang bisa menanggung? Kalau kalian terus menghalangi, nggak takut nama grup hancur. Aku turun sekarang. Pasang spanduk. Semuanya minggir. Karen, kan, dulu. Bertanding wakil eksekutif dengan Zhang Tao. Sayang kalah. Sekretaris dong. Aku harus ketemu ketua. Penting. Turun saja, biar aku tanggung jawab. Teman-teman, ketua ada di dalam. Silakan masuk. Kok dia nggak tanya kita, langsung biarin kita masuk? Nggak penting. Nanti pas ketemu ketua, sikap harus tegas. Minta dia urus. Zhang Tao, ketua kita, paling jaga nama baik grup. Ngerti? Ayo. Begitulah kejadiannya. Grup kita juga perusahaan terkenal. Hari ini kalau tidak kasih aku dan istriku. Penjelasan, masuk akal. Besok aku akan posting semuin online. Biar semua orang tahu. Grup kalian isinya orang jahat semua. Ketua juga ada di sini. Aku bisa jadi saksi. Kata kau. Lo kok jago tutup mulut. Ketua, kami bukan mau uang. Aku cuma mau Zhang Tao. Maka bajingan itu. Terima akibatnya. Akibat apa? Ketua, kalau Zhang Tao sudah melanggar moral sesuai aturan grup perusahaan, dia harus dipecat. Itu saja. Aku hanya mau keadilan. Long shot. Panggil Zhang Tao ke sini. Ya. Ini soal besar aku pun tak bisa dengan sepihak. Tunggu wakil Zhang ke sini. Kalian bicarakan langsung. Kalau benar terjadi, aku tak akan ampuni. Jangan takut, aku di sini. Waki Zhang. Pulanglah. Sudah malam, kamu juga pulang cepat. Ya. Waki Zhang, bantu pegang aku bentar. Aduh, Pajang. Coba cek. Kakiku bengkak nggak? Nanti kerja jangan pakai hak tinggi seperti ini lagi. Aku kira. Wakil Direktur Zhang suka nonton. Kamu masih berani datang? Pak Xiu, bisa tenang sedikit emosimu? Kalau memang benar, aku pasti akan kasih penjelasan. Kalau Zhang Tao bilang, aku goda dia gimana? Juga nggak tahu. CCTV. Sudah dihapus belum? Zhang Tao, ada yang mau kamu bilang? Direktur, saya memang salah. Tapi bukan cuma salah saya. Wakil Direktur Zhang, jangan bilang lagi. Satu tangan gak bisa tepuk. Gak nyepet telur celah. Kamu mau salahkan korban. Kalau kamu bilang istrimu nada-nada, tunjukkan buktinya. Kalau nggak ada, Ku hancurin mulutmu. Sayang, Aku nggak biarin dia hina kamu. Wakil Direktur Zhang, sampai sekarang, kamu masih mau fitnah aku. Yunan yang aku bilang, laporan hasil kesehatan itu. Direktur, untuk medical check up karyawan kita. Lembaga itu. Masukkan data salah. Jadi, hanya nasihat.
Cuma salah pencatatan. Gak apa-apa. Udah beres. Aku udah bilang kamu masih muda. Mana mungkin sakit? Sayang, kamu baik-baik saja. Jangan tahu. Yang saya bilang sekarang bukan soal hasil pemeriksaan kesehatan. Pak Direktur, soal ini saya akui. Dia ngaku segampang itu. Yang tahu ini otaknya rusak, ya? Jangan-jangan dia mengelak ya? Sudah cukup. Sekarang semua sudah jelas. Kamu bilang, sekarang gimana? Sebagai Manajemen senior grup kita, kamu pasti tahu. Saya paling benci ada skandal di internal grup. Sesuai atur. Di sini juga nggak bisa terima kamu. Maaf. Ini salah saya. Saya salahkan direktur utama. Saya siap mundur. Dan lepas semua kompensasi Union. Meskipun masalah ini bukan salah kamu. Tapi karena sudah terjadi, kalau kamu masih bertahan di grup bukan Pak Direktur. Maksud Anda apa? Mau pecat istri saya juga? Saya bisa kasih kompensasi 2 kali lipat. Saya nggak butuh. Saya nggak salah apa-apa. Kenapa harus mundur? Oke. kalau Anda nggak peduli dampak ke grup Anda, berani pecat istri saya. Besok saya bikin grup Anda trending. Pak Direktur, soal ini sama sekali nggak ada hubungan dengan Union. Semua salah. Saya sendiri. Maaf. 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 Sudah cukup. Mulai hari ini, Chang Tao mundur. Kita lagi jadi wakil presidir grup. Besok, kemas barangmu. On Yulan. Kamu tak keluar juga boleh. Tapi jangan sebarkan. Jangan sampai nama grup tercemar. Urus sendiri soal kalian. Selesaikan sendiri. Saya kata, tong. Antar tamu keluar. Jangan tahu. Aku nggak tahu kamu kepukul otak oleh Su Anseng. Atau gimana? Pokoknya kamu suruh aku buat laporan medis palsu, cuci otak Anyunan, bahkan bikin dia pingsan. Semuanya aku lakuin. Tentang Su Anseng, kenapa sampai nemuin kamu? Ganggu rencanamu. Aku tak tahu. Juga tak ada hubungannya denganku. Jadi, harga yang kita sepakati. Jangan kurang sepeser pun. Hari ini, bukannya kamu bantu mereka bersama lawan aku. Ya, aku pikir, kalau kamu bilang begitu, tentu aku harus terima. Maksudmu apa? Maksudku, aku tak tertarik pada Anyunan. Jangan tahu. Sekarang kamu sudah bukan wakil presidir grup. Bayar dulu uangnya. Baru kita bicara. Bang Tao, aku sudah tahu. Kamu bukan orang seperti itu. Katakan saja. Mau apa kamu? Aku mau. Sekarang juga kasih aku. Mari ke sana. Sayang. Hari ini aku cuci piring. Makasih udah percaya aku. Duduk aja. Kamu pasti capek hari ini. Biar aku cuci piring, kamu duduk. Aku harus ke kantor. Lembur. Kamu juga. Ada apa? Nggak bisa besok aja. Harus ketemu sekarang. Hari ini belum cukup, kacau. Siap cerai. Ya cerai. Kapan? Tunggu sebentar lagi. Kamu sudah janji. Asal dapat bukti Anyunan selingkuh, langsung cerai. Tapi kan belum dapat buktinya. Lagi pula, hari ini bukan salah dia. Kalau aku pakai alasan ini, buat cerai sama dia. Rumah, aset, harus bagi setengah ke dia. Tapi,
ada satu hal yang selalu aku bingung. Aku cuma programmer biasa. Kenapa kamu suka aku? Harus banget sama aku. Wanita mana nggak pengen ada pria yang memanjakan dia? Ah, Yunan. Nggak hargai kamu. Aku beda. Laki pula. Kalau aku nggak mau sama kamu, ngapain aku kasih tahu kamu soal Anyunan dan Chang Tao? Tapi arahnya nggak sama kayak yang kamu bilang. Chang Tao ambil alih semua masalah sendiri. Kayaknya dia benar-benar cinta. Kamu gak ngerasa ini aneh? Pantes dia program. Otaknya kapi banget. Anyunan lempar semua masalah ke Chang Tao. Cuma takut kamu tahu bukti selingkuh dia. Pergi tanpa bawa apa-apa. Si Chang Tao malah mau dipecat sekarang. Masih aja lindungin ceweknya. Selain cinta, bisa dijelasin apalagi? Kantor kalian suka lembur lah. Kantor kami nggak pernah lembur. Yuk, tangkap basah lagi. Chang Tao sekarang kerja di kantor. Memasin barang pribadinya, lantai 8. Pergi sendiri aja. Jangan lupa foto. Tenang aja, aku ngerti urusan ini. Dadah. Chang Tao. Bakso. Sekretaris dong. Bakso. Zhang Tao sudah resign. Bukannya masalahnya sudah kelar? Kenapa kamu masih datang? Oh iya. Di mana kamu bisa masuk? Akses pintu bawah rusak. Oh, aku. Masuk bareng orang lain. Kebetulan banget ya. Kamu kesini buat apa? Jemput istriku pulang kerja. Katanya dia lembur malam ini. Masuk kantor kami. Nggak pernah lembur. Oh ya, Anyunan. Mungkin dia pergi balas dendam ke Zhang Tao. Aku tahu di mana si brengsek itu. Aku akan cari dia sekarang. Kalau nggak lembur. Sekretaris dong. Apa kamu? Aku sekarang ambil posisi Zhang Tao. Kantor ini mulai sekarang punyaku. Harus beres-beres. Maaf ganggu. Tenang aja. Dia nggak bakal balik lagi. Kapan nikahi aku? Kapan kamu cerai? Waktu itu juga aku nikahi kamu. Aku sangat paham, Suancheng. Sampai sekarang, dia masih curigain aku. Iya kan? Tengah malam masih grebel. Tidak sih? Dari nikah sampai sekarang. Tiap hari, dia curiga. Aku selingkuh. Oke, aku akan selingkuh, benar. Kalau kamu ketahuan, kamu bakal keluar tanpa apa-apa. Kalau aku keluar tanpa apa-apa, sisa hidupku kamu tanggung. Tanggung. Aku pasti tanggung kamu. Nggak tahu bisa atau enggak. Aku udah berusaha keras bantu kamu usir Chang Tao. Kamu duduk di posisi VP eksekutif. Posisi ini banyak untungnya. Udah tahu ya. Kenapa? Nggak sanggup nafkahin aku. Kamu udah tahu semua? Ya udah, cepet cerai aja. Ngapain kamu ngincer duit itu? Itu kan harta bersama suami istri. Kenapa aku harus lepasin? Udahlah, nggak usah ikut campur. Malam ini aku pulang. Langsung ngomong terus terang ke Su Anseng. Terus, kamu mau ngomong apa ke dia? Kau udah nggak percaya? Ya, cerai aja. Kalau dia nggak setuju, gimana? Dia nggak punya malu buat nolak. Umur udah 30-an. Masih jadi programmer kupu. Cuma dapat gaji kecil yang nggak seberapa. Aku nggak mau hidup susah sama dia lagi. Kalau aku nanti jadi wakil direktur, dapat banyak duit. Pasti manjain kamu habis-habisan. Oke. Tunggu kamu jadi wakil direktur. Pengen lihat. Gimana kamu manjain aku habis-habisan? Udah malam. Aku harus pulang. Aku antar. Gak usah.
Siapa tahu lagi nunggu di bawah. Tunggu. Jangan buru-buru. Mulai besok, aku temenin kamu tiap hari. Gak bener, Mi. Hari ini Zhang tahu kok. Gampang banget ngalah. Jangan-jangan ada rencana lain. Jangan pikirannya aneh. Dia itu cuman cowok tua yang gak bisa nahan nafsu aja. Gak usah mikir macam-macam. Tapi dia ada di kantor ketua. Padahal bisa bilang kalau kamu yang goda dia. Aku yang dekat sama dia. Semua rekaman CCTV itu. Kamu yang hapus kan? Udah, nggak ada bukti. Dia tahu kok. Ngomong juga percuma. Tapi dia gak tahu aku yang hapus itu. Udah, jangan dipikirin. Intinya rencana kita sempurna banget. Ayo, Odi. Akhirnya kamu pulang juga. Maksud apa ngomong gitu? Aku lembut tadi. Kantormu gak lembur. Tadi kamu ke kantor kami. Kenapa? Aku nggak boleh. Sampai sekarang, kamu masih gak percaya aku? Masih curiga sama aku. Aku cuma mau tanya satu. Jujur aja ke aku. Tadi kamu kemana? Aku sumpah, aku benar nembur. Ayunan kok kamu tadi? Kayak sekarang begini. Kamu nggak bisa jujur sama aku. Mau dengar jujur? Kenapa nggak cek CCTV aja? Dia tahu kapan aku keluar, kapan masuk. Sudah, aku cek kok. Kamu malah nggak ada. Gedung kami 36 lantai. Lebih dari 1.000 kan. Kamu bisa cek semua. Udahlah. Kalau udah nggak percaya, kita cerah aja. Bener kan? Kamu selingkuh. Si An Sheng. Kalau punya bukti, tolong tunjukkan. Kalau nggak ada, jangan fitnah aku. Kamu yakin mau cerai? Yakin. Aku sudah capek. Oke. Setuju banget ya. Cerai oke. Tapi kamu sudah selingkuh. Kamu harus keluar tanpa harta. Su Enshen. Aku ulang lagi. Kalau ada bukti, aku setuju keluar tanpa harta. Kalau tidak ada, yang jadi bagianku, aku mau sepenuhnya. Kamu benar-benar serakah. Sama aja. Su Enshen. Jangan kira. Aku nggak tahu. Hal kotor kamu. Hal kotorku. Gong Yue. Jelasin maksudmu. Apa maksudmu? Su Ansheng, perlu aku jelasin lagi hubungan kita. Aku udah lama tahu kamu dekati aku. Ada niat buruk. Bener-bener sahabat. Komplotan tipu aku ya. Kami nggak begitu. Baru saja aku sadar. Cowok bisa diganti, tapi sahabat seumur hidup cuma satu. Jadi? Jadi, aku tahu semua tentang kalian. Terus kenapa? Aku nggak ada apa-apa sama dia. Beneran gak ada apa-apa. Riwayat chat kita, juga foto-foto mesra itu. Kalau dibawa ke pengadilan, Hakim bakal usir kamu tanpa harta. Oke. Kamu emang mau rumah ini kan? Kita pasangan suami istri, bisa baik-baik. Aku juga nggak bakal setegah itu. Rumah ini, kita bagi dua. Setuju, langsung tanda tangan. Kalau nggak setuju, kita urus resmi. Ketemu di pengadilan. Itu. Kamu bilang dia selingkuh sama Sang Tao. Habis itu ngaku suka sama aku. Katanya setelah aku cerai mau bareng aku. Dari situ, kamu mulai rencanain ya? Terus kenapa? Mau jebak, rekam omongan aku. Kita, udah kalian jebak.
surat cerai ini, buat tanda tangannya. Sebelum tanda tangan, aku tanya satu hal lagi. Kita pasangan suami istri. Aku harap kamu jujur. Aku tahu mau tanya apa. Aku sama Sang Tao. Gak ada hubungan sama Zhang Tao. Yang aku mau tanya, kamu sebenarnya mau hidup kayak gimana? Keluarga kita memang gak kaya raya, tapi hidupmu tetap tercukupi. Kamu masih gak puas. Kamu mau apa sebenarnya? Karena aku nggak mau begini terus. Hidup biasa gini capek. Dia bangun pagi mikir KPI. Tiap bulan harus bayar cicilan rumah. Aku udah 35 tahun, masih harus takut di PHK. Hidup kayak gini, aku nggak sanggup lagi. Kenapa dulu kamu akunikin aku? Kenapa nggak cari cowok kaya aja? Itu kan gampang. Dulu masih muda dan bodoh. Kupikir kamu punya potensi. Tapi kamu juga 35 tahun. Terus hasilnya? Sampai sekarang cuma jadi programmer biasa. Setiap bulan gaji segitu-segitu aja. Dulu kamu gak begini. Sejak kamu sama dia jalan bareng, Kamu berubah. Shi Ansheng, kamu masih laki-laki nggak sih? Nggak nyalahin diri sendiri, malah nyalahin aku. Aku masalah di mana? Aku orang biasa, hidup dari kerja keras. Ya udah, cari aja cewek biasa. Nanan kita cantik gitu. Udah kasihan sama kamu. Makanya kamu hasut dia. selingkuh saat nikah, biar bisa cari orang kaya. Sebagai sahabat, mau dapat bagian juga. Kenapa kamu sendiri nggak cari? Kalau aku secantik setengahnya Nanan saja, aku pasti sudah masuk keluarga kaya. Karena di sekitarnya ada orang kaya kamu. Makanya pandangannya jadi aneh. An Yunan. Aku tanya kamu sekali lagi. Kamu yakin mau cerai? Nanan, jangan lama-lama sama dia. Suan Sheng. Kita sampai sini saja. Oke. Jadi aku juga nggak ada salah ke kamu. Sesuai janji. Buka dan lihatlah. Ini pembayaran pertama. Nanti waktu aku keluar negeri, Sisanya akan ku kasih lagi. 10 juta dolar ini. Cukup buat kamu. Shu Anshang ya. Cepat. Bro, tenang dulu. Naik undunya. Duduk, aku mau bicara. Naik duluan. Ini di dalam mobilku ada dashcam. Aku cekik kamu. Tenang, bro. Aku tenang. tenang. Aku tenang. Kalau aku benar, ada apa-apa sama istrimu? Ngapain aku kasih lihat ini ke kamu? Apa maksudmu? Istrimu pasti dipengaruhi oleh seorang. Dia sengaja dekati aku. Aku rasa ada yang incar. Posisi wakil direkturku. Siapa orangnya? Sulit dibilang. Tapi itu nggak penting. Aku mau kerja sama kamu. Kerja sama aku? Iya. Kita balik rencananya. Alasan orang itu memilih An Yunan sebagai pion. Karena dia pikiran Yunan naif dan mudah dibohongi. Gaduh. Dia mau kamu memerankan adegan tangkap basah. Dengan begitu, kamu ke grup kita bikin keributan besar. Lalu aku bisa dicopot dari jabatan. Terus, kenapa kamu cari aku? Kita berdua main sesuai skenario dia. Lanjutin aktingnya. Kamu juga bisa ungkap siapa yang benar-benar menjebakmu. Kalau kamu, demi apa? Aku balikkan rencana cabut tanpa rugi. Terus terang aja. Selama ini aku udah cukup dapat untung. 2 miliar akan polong. Bikin aku nggak bisa tidur tiap malam. Kalau ada yang ngincer posisiku, ya udah aku kasih aja. Dan aku janji, kalau berhasil, aku kasih kamu 10 juta dolar Amerika. Kalian orang kaya. Mainnya ribet banget. Aku nggak ngerti sama sekali. Aku cuma mau hidup tenang sama istriku. Jalani hari-hari dengan damai. Tapi istrimu nggak mau.
hidup baik bersamamu. Tahu kenapa? Kamu miskin, cuma buruh. Nggak bisa kasih apa yang dia mau. Omong kosong. Nanan bukan orang seperti itu. Manusia bisa berubah, Apalagi perempuan lebih mudah berubah. terutama perempuan cantik. Halo? Ansheng, ini aku, Sosang Tao, dan Anyu Nana. Tidak sesederhana itu. Kita ketemuan yuk. Kamu di mana? Mulai dipasangin jebakan kan? Bro, dengar saran gua. Kerja bareng gak rugi. Kalau Anyu Nala, Bisa kembali ke jalan benar. Kalian bisa. lanjut hidup. Baik, kalau dia tetap keras kepala, Mas akhirnya setidaknya kamu nggak kehilangan semuanya. Pikir baik-baik. Lagi mikirin apa? Nggak ada apa-apa. Kapan mau pergi? Besok. Bro, semua orang pasti mau dapat pasangan baik. Hidup sederhana, setia selamanya. Tapi sekarang, Mana ada pasangan baik? bawa aja $1 juta ini. Makan, minum, hidup santai. Jangan sampai kamu tersiksa sendiri. Kalian pasti salah paham. Bukan aku sungguh gak aku. Oh, cuma dapat nggak sampai 50 juta. Dana 200 juta itu nggak ada hubungannya sama aku. Sayang, Nanang, jangan kejar lagi. Nanan, jangan kejar lagi. Cepat cari solusi. Jangan dia saja. Menurutku dom suanan udah habis. Jangan sedih lagi. Cuma laki-laki aja kan. Dengar ya, grup Kit ada pemegang saham baru. Meski sudah nikah selama kita pakai cara. Xuan Shen, kamu beneran ibu dapat jadi polos? Kerja biasa aja. Nggak kerja baik-baik. Datang ke sini mau apa? Mau lihat Nanan dipermalukan? Kut bilang ya, unta mati tetap lebih besar dari kuda. Meski Tongshun tertangkap, ia tetap tinggalkan banyak buat Nanan. Haksu, Dengar semua kan? Wah, hasil korupsi Dawson kasih semua ke wanita ini. Nanti di rapat dewan. Sampaikan apa adanya. Kejar uang itu. Ya, Oh, iya benar. Kalian belum tahu kan? 2 tahun nih. Aku bikin software. Dapat untung sedikit. Aku udah jadi pemegang saham di grup kalian. Sekarang, aku, Xuan Shen, adalah pemegang saham. Nomor 2 di grup kalian. Selamat datang, selamat datang. Pak Xiu, ketua. Nyonya Shu. Pak Su. Halo, Nyonya Shu. Anseng. Anshang, aku salah. Aku seharusnya tak dengar Gong Yuer. Memaafkan aku ya. Ayo mulai lagi. apa katamu? Sekarang, semua salahku ya? Kamu sendiri yang pilih dekat sama Dong Suan. Kamu nggak malu? Cukup. Gong Yuer, perusahaan kami sudah temukan ada masalah dengan beberapa akunmu. Ikut kami sebentar. Ayo. Ketua, saya tidak terlibat. Semua uang sudah dipakai untuk Anyunan. Bukan urusan saya. Pak Xiu. Silakan Nyonya Shu. Sayang. Ayo, ku antar lihat Kantor baruku.